Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bangunan sekolah dasar yang rusak membuat murid tak nyaman belajar. Mereka takut sewaktu-waktu plafonnya ambruk. Kabupaten Sinjai dilanda angin kencang, belasan rumah rusak dan puluhan pohon tumbang. Pengusaha penyuplai MBG diduga monopoli stok daging ayam. Selain langka, dampaknya harga daging ayam saat ini naik 50%. Reskrim Polres Luwu mengungkap motif dibalik tewasnya seorang balita di tangan kekasih ibunya. Korban dianiaya oleh pelaku lantaran pelaku kesal usai cekcok dengan ibu kandung korban. Pelaku penganiayaan terhadap balita hingga tewas bernama Rian kini menjalani pemeriksaan intensif di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Luwu. Pelaku yang merupakan pacar dari ibu kandung korban, Muhammad Ashar, mengaku melakukan aksi keji ini pada 21 November lalu di rumah ibu korban di Desa Lamunre, Kabupaten Luwu. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, motif pelaku menganiaya korban hanya karena kesal usai bertengkar dengan ibu kandung korban. Kekesalan itu kemudian ia lampiaskan kepada korban dengan memukulnya menggunakan gagang sapu dan balok kayu secara berulang. Dari hasil autopsi, ditemukan sejumlah luka parah di sekujur tubuh korban akibat penganiayaan tersebut. Untuk motifnya masih kami dalami. Terkait ini dugaan awal adanya kesalahan ya dari terkait saudara R ini terhadap anak tersebut. Untuk pemeriksaan sampai sekarang ini perkembangannya kita baru yang kita periksa terduga pelaku atas nama R, ibu korban atas nama L, dan mantan suami korban atas nama. Peristiwa keji itu terjadi saat korban dititipkan kepada pelaku saat ibu korban pergi bekerja. Polisi telah menetapkan Rian sebagai tersangka dan kini menahannya di Mapolres Luwu untuk proses hukum lebih lanjut. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Luwu. Ratusan pengemudi ojek online menggelar aksi demonstrasi di Makassar. Mereka menuntut penolakan pemotongan komisi 10% aplikasi dan menghentikan rencana perubahan status mitra menjadi karyawan tetap. Unjuk rasa pengemudi ojol yang tadinya berjalan kondusif berubah ricuh ketika beberapa pengunjuk rasa memukul mobil pengguna jalan yang berusaha melewati blokade. Untungnya peserta aksi lain segera mendamaikan situasi dan kericuhan berhasil dinetralisir. Dalam unjuk rasa yang digelar di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan, ratusan pengemudi ojol menolak kebijakan pihak aplikasi yang melakukan pemotongan komisi sebesar 10% karena dinilai memberatkan pendapatan driver. Selain itu, mereka juga menolak perubahan status mitra menjadi pegawai tetap karena dianggap merugikan, terutama bagi driver lanjut usia. Terwujudnya hasil penolakan 10% agar tetap bisa menjadi mitra ojol fleksibel seperti biasa. Setelah aksi di kantor gubernur, massa melanjutkan demonstrasi ke depan kantor DPRD Sulawesi Selatan. Aksi ini mengakibatkan kemacetan parah. Jalur alternatif dari Kota Makassar menuju ke Kabupaten Maros ataupun Kabupaten Goa menjadi terhambat total. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Harga daging ayam di pasar tradisional Parepare mengalami kenaikan cukup signifikan. Tak hanya mahal, pasokan daging ayam juga langka di pasaran. Kelangkaan ayam pedaging diduga terjadi karena stok ayam potong dimonopoli pengusaha yang menyuplai kebutuhan program makanan bergizi gratis atau MBG. Para pedagang daging ayam di Pasar Lakesi mengeluhkan kenaikan harga dan keterbatasan pasokan yang mempersulit usaha mereka. Pedagang mengaku stok ayam pedaging di pasar semakin langka sejak program MBG bergulir. Asri, salah satu pedagang, menyebut kenaikan harga sangat drastis. Harga daging ayam yang semula hanya Rp20.000 per kilogram kini melonjak hingga mencapai Rp30.000 per kilogram. Kenaikan biaya operasional ini diikuti pembatasan pasokan. Pedagang mengaku pihak supplier mengurangi jatah ayam kepada pedagang.
Kondisi itu pun mengancam kelangsungan usaha pedagang kecil. Bukan bilang naik loncat. Loncat ya? Iya. Dari harga? Normal naik 30. Naik 30 ya? Iya. Per kilo. Pengaruhnya Pak, pengaruh kenaikannya? Apa sih kira-kira Pak? Gara-gara kemungkinannya MBG. Dari MBG Karena ya? kan itu biasa. Alam dia Ya. tapi kemungkinannya begitu. Dari pusat dia. Dari pusat. Iya. Kalau kita kesang begini di pasar ya pusing juga. Cari bilang bagaimana nih. Oke. Susah juga dia, susah juga dapat Iya, biasanya itu kan sekarang itu dibatasi sekali. dibatasi. Iya. Dulu Pemerintah daerah diminta segera mengambil tindakan untuk menstabilkan harga dan pasokan ayam di pasaran. Suwardi Gatang melaporkan dari Parepare. Puluhan delegasi internasional memeriahkan Pinrang Fashion Street. Acara ini merupakan rangkaian dari Adventure Culture Pinrang International Folklore Festival 2025. Satu persatu delegasi dari 8 negara tampil memperagakan pakaian adat tradisional mereka pada kegiatan Fashion Street. Selain menampilkan busana, para peserta juga mempersembahkan berbagai tarian khas negara masing-masing di hadapan masyarakat Pinrang. 8 negara yang berpartisipasi meliputi Malaysia, Rusia, Meksiko, India, Zimbabwe, Madagaskar, Mozambik, dan Indonesia sebagai tuan rumah. Fashion Street ini juga diikuti delegasi dari beberapa kota dan kabupaten lain seperti Parepare dan Sigi, Sulawesi Tengah. Selain Fashion Street, delegasi pelajar internasional juga melakukan pertukaran ilmu tari tradisional di SMP Negeri 1 Pinrang saat peringatan Hari Guru kemarin. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang menyebut, kegiatan berbagi ilmu tari ini berlangsung di 3 sekolah, yaitu SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, dan SD Negeri 161. Tujuan utamanya adalah memperkaya wawasan pelajar Indonesia tentang seni budaya global, serta memperkenalkan kebudayaan dalam negeri kepada peserta asing. ini kita manfaatnya ini adalah melakukan pertukaran pelajar dan saling mengisi budaya-budaya yang ada di Kabupaten Pinrang. Panitia penyelenggara berharap program pertukaran budaya ini terus berkelanjutan untuk mempererat hubungan internasional dan menambah wawasan para pelajar. Suwardi Gatang melaporkan dari Pinrang. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tia Nisa berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.